kammani ya kan? Fa ini fasala al-kammani ijtahada fihima. Ini masih hubungan dengan orang yang ada di badannya atau di pakaiannya sebahagian karena najis, cuma tempatnya dia udah tidak mengetahui lagi. Lalu hukum semua pakaiannya dan seluruh badannya disucikan supaya yakin bahwa badannya dan pakaian itu semuanya suci. Janganlah dia berijtihad dengan pengerasaan sendiri kira-kira yang kena najis di sini. Itu cuma kira-kira. Kalau memakai ijtihad kira-kira di sini, yang disucikan di sini aja. Belum tentu. Belum tentu. Jadi supaya yakin sucinya semuanya dibasuh. Jangan sekali-kali ia berijtihad. Walaupun najis itu jelas berada di salah satu dari dua tangan bajunya. Dia udah yakin bahwa salah satu dari dua tangan bajunya disitulah letak najis. Cuma dia ragu yang sebelah mana. Nah, jadi pun jangan berijtihad. Harus semua pakaian itu disucikan. Masya Allah. Kita kembali an-nadhafatu minal iman. Kita kembali kepada wa tahhir baitiya lit-taifin wal-'akifin war-ruk'is sujud. Iman itu hakikatnya adalah kebersihan. Bersih i'tiqad dengan tauhid kepada Allah. Zat Allah nyata pada zat makhluk-makhluknya. Sifat Allah nyata pada sifat-sifat makhluknya. Asma Allah nyata pada segala asma makhluknya. Af'al Allah jelas dan terang, tidak ada tersembunyi di af'al makhluk-makhluknya. Hanya zat makhluk, sifat makhluk, asma makhluk, dan af'al makhluk ini adalah sebagai mubhar bagi yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka makhluk terbagi dua. Ada yang mubhar, nama Allah Al-Hadi. Namanya orang itu Abdul Hadi. Maka dia punya hati, dia punya kelakuan hati, dia punya pekerjaan perkataan sesuai dengan perintah Allah. Dikehendaki dan diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka namanya orang itu Abdul Hadi. Kalau sebaliknya, hatinya sesat, i'tiqad maksudnya, akhlaknya jahat, tasawufnya enggak baik, fiqihnya lepas daripada madzhabul arba'ah, orang ini disebut Abdul Mubil. Sedangkan hadi dan mubil adalah nama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdul Hadi akan jadi penghuni surga, Abdul Mubil akan penghuni neraka. Allahumma ja'alna minal hadiyyin al-mahdiyyin برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عبادك الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والعلماء والصالحين، ولا تجعلنا اللهم وجميع المسلمين من المغضوب عليهم ولا من الضالين.
Alasan karena syaratnya ijtihad yaitu ta'addudul mahal. Ya kan? Banyak sekali tempat-tempat yang kena najis itu. Kama marra udah lewat masalah ini. Fa ini infadal al-kammani, apabila terpisah dua tangan bajunya terpisah. Nah, terpisah maksudnya lepas dari badannya. Yang masih ada di badan cuma satu. Bagaimana masalahnya? Sedangkan dia berkeyakinan najis ada di tangan bajunya. Tangan baju yang satu udah lepas. Nah, bagaimana masalahnya? Ijtihada fihima. Disinilah dia berijtihad. Apakah menurut dzon yang kena najis itu yang dipakai, ataukah yang kena najis itu yang lepas dari badannya? Di sini. Nah, cuma setiap orang ijtihad dengan dzan maka harus memakai secara tasawuf yaitu al-ahwab. Al-akhdhu bil ahwab yaitu mengambil yang lebih berat. Itu anggaplah yang kena najis itu adalah yang masih di badan. Maka sucikanlah seluruh badannya untuk menghilangkan ke-dzan itu tadi. Karena arti ma'rifat itu menafikan akan dzan, syak dan waham. Wala ghasala nisfa mutanajjisin ka thawbin tanajjasa kulluhu thumma baqiyahu tahura kulluhu. Masalah lagi, jikalau ia membasuh separuh dari yang terkena najis, seperti pakaian yang terkena najis semuanya, sesudah separuh disuci baru disambung separuhnya lagi. Jadi berapa kali suci? 2 kali, cuma kredit. Apa hukum? Tahura kulluhu, maka semua pakaian itu dibilang suci. Kembali kepada Islam, kepada iman. An-nawafatu minal iman. Hakikat iman itu bersih. Bersih i'tiqad dengan tauhid ahli sunnah wal jamaah. Bulhatun Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Bersih fiqih, halal haram sohbatan, yaitu Nawawi Rafi'i. Bersih tasawuf, akhlaqul karimah, yaitu Imam Junaidin Baghdadi. Itu. Luar daripada itu namanya kotor. Kalau kotor bukan iman. Jadi iman itu hakikatnya adalah bersih. Dalam bersih, luar bersih. Oleh sebab itu marilah kita berusaha untuk membersihkan batin kita lebih dulu, kemudian zahir kita nomor 2. Karena Allah membilang di dalam Al-Quran beberapa kali mendahulukan sirran baru alaniyah. Itu sudah menunjukkan dengan jelas bagi orang yang berakal bahwa utamakanlah masalah dalam, kebersihan dalam daripada kebersihan luar. Walaupun kebersihan luar juga diperintah oleh agama. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Bagaimana dar bisa bersih? Semuanya itu tadi. Kalau kita jauh dari penyebab kebersihan.
Apa diterima akal orang yang ingin bersih tapi dia berada di tempat yang jauh daripada tempat penyuci? Apa bisa suci? Nggak bisa. Nggak terima akal. Jangan dilupakan dan perhatikanlah sabda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafruna min al-ulama wal fuqaha fayabtariyahum Allah bi thalath baliyatin ulaha yarfa'u Allah al-barakata min kasbihim wa thaniyatu yusallitu Allah alaihim sultanan zalima wa thalithatu yakhrujuna min ad-dunya bighairi iman aw kama qala. Nanti satu masa menimpa atas umat-umatku, yang mana umat-umatku di masa itu di dalam keadaan tidak hadir di majelis ulama tauhid dan ulama tasawuf dan ulama fiqh. Ada masanya nanti. Jadi badannya itu tidak berada di majelis tauhid, tidak ada di majelis fiqh, tidak ada di majelis tasawuf. Mana bisa i'tiqadnya bersih kalau dia jauh daripada ulama tauhid? Mana bisa fiqhnya bersih kalau dia jauh dari ulama fiqh? Mana bisa bersih akhlaknya kalau jauh dari ulama tasawuf? Pasti ini zaman terjadi. Coba sebentar kita pulang ke rumah. Siapa di antara ahli keluarga kita yang begitu kerjanya? Kalau terhadap keluarga, dimanapun keluarga, ada kerjaan pengantenan, ada kerjaan sunatan, tidak pernah tidak hadir. Ada terus, tapi di majelis pengajian dia jarang-jarang hadir. Orang yang seperti ini kata Rasulullah menyebabkan turun bala. Pertama, krisis ekonomi. Yarfa'ullahu al-barakata min kasbihim. Krisis ekonomi disebabkan orang yang tidak hadir di majelis yang 3 fak dan jurusan ini. Itulah yang menyebabkan krisis. 2, menyebabkan pejabat-pejabat pemerintah menyusahkan kepada rakyat yang sudah krisis itu. Udah krisis disusahkan lagi, dipersulit dan sebagainya lagi. Kan tambah lagi 2 kali sakit. Penyebabnya orang-orang yang tidak mau hadir di majelis pengajian 3 fak ilmu ini. Kalau waktu tabligh akbar, apalagi di sana ibu-ibu, bapak-bapak ngumpul jadi satu, oh masya Allah. Kalau ada majelis yang di sana adalah peraduan sepak bola dunia, Brazil sama Argentina, ya Allah, engkaya camuk kelaparan. Tapi kalau sudah di majelis ilmu yang bermanfaat, isinya ma'rifatullah, isinya halal haram, sah dan batal, isinya akhlakul karimah, tawadhu dan sebagainya, udah menjauh diri. Alasan macam-macam, ada tamu di rumah, sibuk, tidur, dan macam-macam alasan. Yang tujuannya iblis, orang ini tidak hadir, itu aja. Alasannya macam-macam, karena itu, karena ini. Padahal itu cuma alasan. Lain udzur syar'i. Kalau udzur syar'i bukan alasan, itu tepat. Ada yang karena pangkat, ya kan? Memang tugas. Jam pengajian jam 9 pagi, tugasnya dari jam 8 sampai jam 2, kan karena tugas nggak hadir. Ini udah jamnya dipilihkan,
habis asar sampai sebelum maghrib. Apa ada orang kerja di kantor sesudah asar? Nggak ada, jam 2 udah keluar semua. Waktunya hari Minggu, hari lebor. Engkau nggak hadir juga. Nah, itulah penyebabnya bala ini. Pertama, penyebab krisis, itulah orangnya. Kedua, penyebab pemerintah tidak adil, itulah orangnya. Yang ketiga, penyebab orang-orang tidak membawa iman, matinya kafir. Luar biasa. Janganlah ulah warga kita menyebabkan 3 bala besar itu. Krisis disebabkan mereka. Oleh sebab itu istri kita, anak kita, menantu kita, mertua kita, janganlah jadi penyebab bala yang 3 tadi. Qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Mengenai ayat wa tahhir baitiya lit-taifin wal 'akifin wa ruk'a'is sujud. Secara umum tafsir zahir, setiap tempat-tempat ibadah disuruh oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang yang di sekitar itu supaya membersihkan daripada kekotoran-kekotoran. Tempat ibadahnya dan di sekitarnya harus bersih. Lihat rumah sakit. Rumah sakit itu kan mengutamakan kebersihan. Ujar dokter-dokter, bersih itu adalah sehat. Ketawa itu tandanya sehat. Tapi ada juga orang ketawa dok yang nggak sehat, orang gila. Betul nggak? Betul nggak? Orang gila ketawa, terus dia sendirian ketawa juga. Kita lihat rumah sakit Jeleha Ratu bersih, airnya bersih. Coba masuk ke sana, periksa. Kalau rumah sakitnya itu kada bersih, bagaimana pasiennya bisa sembuh? Tempatnya aja udah kotor. Coba lihat air yang di rumah sakit bersih. Bagaimana kalau rumah sakit airnya tidak cukup? Coba lihat rumah sakit. Tenang. Tenang itu adalah penyebab kebersihan. Lihat tengah malam. Tatkala semua tidur, maka pikiran kita tenang. Bujur kan? Lihat rumah sakit. Rumah sakit itu dibangun di tempat yang tenang, jauh dari jalan-jalan umum. Jadi orang yang sakit di sana tidak dengar suara mobil, tidak mendengar suara bebek. Apa arti bebek? Honda. Sepeda motor bebek. Kalau rumah sakit andaknya di tengah-tengah jalanan di sekelilingnya, tolong dong pindahin. Banyak dana daripada duit-duit rakyat. Asal bujur-bujur dan memegang keuangan itu, jangan golim. Coba lihat rumah sakit. Tenang di rumah sakit. Kalau kita cuci darah, Pak, Bu, tolong keluar Bu. Cukup saya dengan pasien, katanya si perawat. Siapapun keluar semua, waktu menusuk. Nggak ada yang hadir, cuma perawat. 2, 1 mencari di mana tempat tusukan, 1 sambil merasakan di mana tusukan supaya jangan lepas.
Udah masuk, alhamdulillah. Satu lagi. Enggak keluar-keluar. Untuk jarum lagi satu masuk, 2 jarum. Sebelahnya lagi. Enggak juga. Sebelahnya lagi. Enggak juga. Sebelahnya lagi. Oh, keluar ini. Di sini tusuk. Pak Yai berdoa ya. Ya. Bismillah. Udah, saya suntik ya. Ya. Jarum sagana penjarakan tilam panjangnya sekian masuk di pembuluh darah. Ya Allah. Masuk. Enggak sakit ya. Yang nusuk enggak sakit. Alhamdulillah lancar Pak Kiai. Udah disambung. Satu disambung masuk ke mesin. Yang satu untuk masuk ke badan. 2 apa? Selang. Masuk. Udah darah yang di badan ada di mesin. Kita bingung ada apa itu? Tadinya kosong sekarang berisi. Hitam lagi. Tanya apa sih itu? Itu darah sampean. Ya Allah, darah masuk di situ. Udah di mesin. Di mesin darah. Ya Allah. Nah, darah inilah yang diputar oleh mesin. Diputar. Sampai kotoran-kotorannya itu hilang. Keluar. Ada selang untuk keluar. 4 jam lamanya gini ya, kakinya gini ya. Udah. Selesai. Pagi udah selesai. Udah. Dibuka. Masuk. Nyut, 1 tetes pun tidak ada kurang daripada asalnya darah tadi. Buktinya sebelum kita cuci darah timbang badan 64. Selesai cuci darah 64 berarti darahnya tidak kurang. Nah, setelah udah normal jalannya, kita ditanya, Pak Yai, ya, pusing? Enggak. Panas? Enggak. Lemas? Enggak, sebab jauh dari kali. Memangnya lemas bahasa Banjar? Lamas. Itu selalu ditanyakan itu. Udah tenang, kita bisa bicara. Pak, Bu, silahkan. Siapa yang mau menengok? Cuman sebentar aja ya. 2. Masuk 2. Lihat sebentar, keluar. Masuk lagi 2. Lihat sebentar, keluar. Bukan begini. Begitu masuk dari awal sampai akhir duduk. Pakai handphone lagi. Reng. Ya, halo. Di sini halo. Oh, di sini langsung. Kan orang yang cuci darah kan terganggu. Apalagi salaman, cium. Aduh, yang cuci darahnya mau marah, siapa yang dimarahin? Enggak marah, dia bikin marah. Boleh nengok sebentar. Udah nengok, doain semoga ampe ibarat keluar udah. Jangan ngumpul semua di situ. Kalau katiak ini tuh baunya Hajar Aswad sampai 10, ya Allah. Harum daripada Baitullah. Apalagi bercium kepala. Untungnya baru bersikat gigi. Ya Allah ya biha. Coba lihat peraturan orang hadi itu kan cuci darah. Nah, kemudian sudah bunyi lonceng teng artinya selesai. Bu, Pak, tolong ya maaf ya. Nah,
nanti aja kalau mau ketemu. Udah, kunci lawang. Mencabut jarumnya ini hanya pasien dengan 2 perawat kali ulang. Ini kada mulai baluman bacucuk udah datang sampai anak kami tuntung bercabut itu inya juga nang menunggui sambil berpandar lagi dihiga. Mapa orang nak goreng? Orang cuci darah perlu guring, beberapa kada guring darahnya naik terus setiap 15 menit tensi. Mapa apabila guring kan turun tekanan darah. Nah coba itu namanya rumah sakit. Nah, rumah orang yang sakit supaya inya baik kayak itu. Bukan rumah sakit seperti pasar. Coba hitam saksiakan di rumah sakit. Tenang di rumah sakit ya lah. Bersih banyunya ya lah. Ya lah. Ada terdengar suara orang nang bersepatu lotok-lotok ya lah. Jadi kita nak boring sehari semalaman dah terganggu. Makanannya lihat rumah sakit. Orang untuk mensehatkan kesejahteraan masyarakat, makanannya emang daging siang malam, kadang-kadang tulangnya kadang-kadang. Alhamdulillah rumah sakit kita ini memang sudah kayak itu keadaan. Oleh sebab itu, Masya Allah, untunglah kalau kita dirawat di rumah sakit. Tapi kalau rumah sakit sebaliknya, makanannya kada nyaman, bau uyah kada, ayam mendengar bunyinya aja kada. Ulang sudah garing, dokternya pulang, limbahnya lekiau, ulun manggah. Saya masih sibuk. Ya Allah, macam apa? Nang diharap pada zahirnya dokter merawat. Inya bertelepon saya sibuk. Kayak apa sih nang sakit nang garing ini kayak apa? Inya bayar. Lain orang nang diperayakan nang pada guru pada guru dijamin askes. Biarin mati, jangan gaduhin itu tumbung di orang. Majar pada apa kada, pada guru juga daripada hendak ambil duit orang banyak obat. Tapi sini kada ada. Sebab itu aku kada mau dibayari oleh pemerintah karena aku punya pengikut. Kalau aku mulai banyak yang lain umpatan juga. Kasihan kena pemerintah kalau cukup duitnya. Man sanna sunnatan. Ikan apa aja hadis ini. Jadi bersih. Yang kedua, tempat-tempat ibadah, sarana ibadah sekolahan, bersihlah sekolahan. Coba lihat di sekolahan. Sekarang di sekolahan tanda menjaga kebersihan, kada payu lagi batu kapur. Karena batu kapur itu tatkala ditulisakan, disapu, ditiup oleh angin, masuk di napasnya kananakan. Masuk di mulutnya kananakan, maka kananakan baulah rumah kada tuntung ngarannya batu kang. Kuhul-kuhul. Tapi alhamdulillah masuk aja sekolahan mana sekarang pakai pedal sapi. Apa? Sepeda itu untuk menjaga kesehatan anak-anak nang sekolah. Ya lah, alhamdulillah sekolahan kita ini memang udah dijaga kebersihannya. Tapi kalau sebaliknya, sekolahannya ya Allah, debunya banyak, batu kapur berhamburan, kursi duduknya rigat, mejanya bertulis macam-macam, ada bertulis I love you, ada bergambar cincin. Aduh, coba ikan periksa sekolahan-sekolahan kita ini. Ada gambar di situ, gambar apa? Salman Khan.
Tahu Salman Khan? Wah, penyanyi India. Bubuhan Rajiv Gandhi, dunia tahi dunia. Coba lihat di sekolahan itu gambar-gambar apa yang banyak di situ. Ada lagi kalender. Lihat kalender yang ada di sekolahan itu. Gambarnya, wah, gambar ulama-ulama besar, masya Allah. Bukan gambar orang Belanda, Jepang, Tokyo, Cina, Beijing. Di kalender. Jadi kan anak-anak sekolah di situ kan cinta sama ulama, bukan cinta sama Salman Khan. Kalau saya cinta sama Salman Khan, udah. Gimana Salman Khan? Udah. Nah, nggak pakai baju Salman Khan, cuma pakai tapi putih. Kocek di tahi. Anak kita berasaan mengocek tahi. Gara-gara ada di rumah gambar Salman Khan. Oh, ada lagi di sekolahan umpama gambar siapa? Gambar siapa? Wah, gambar Maradona. Maradona. Wah, jadi ujar anak-anak kita yang di sekolah itu, Pak, kopiah sampean mau kemarin. Habis gurunya macam kopiah. Apa tidak kadang ngamulakan demo? Unjuk kayak kopiah guru usus di istrinya. Lawan kertas di puntalnya ulahnya bola. Kasihan kopiah guru usus bola. Ya Allah. Nah, jadi ini gambar-gambar ini sebetulnya pendidikan. Apalagi di tempat tidur. Gambar Maradona, gambar Kuman. Kuman itu adalah juara sepak bola Jerman. Bukan Kuman, ini bukan. Kalau sudah juara dunia, apa? Kalau sudah peraduan dunia, ya Allah. Jam 2:30 AC dibuka, lampu listrik dibuka. Dikira guru mengira, wah anak saya baca Quran, anak saya salat tahajud. Enggak, dia buka TV nonton sepak bola. Bangunkan adiknya, nah coba ini sama-sama dekat TV. Begitu bolanya hampir masuk ke gawang, kata kakaknya, tendang. Wah, anak TV-nya pecah dong. TV-nya pecah. Aduh. Tapi ini sekumpul ke dada. Paling-paling saban buah rumah. Men husni islamil mar tarku ma la ya'ni. Islam yang sempurna tidak mengerjakan yang tidak berfaedah. Bagaimana keadaan generasi kita yang akan datang? Kok ketawa? Ini kita harus memikirkan puluh tahun yang akan datang, bagaimana generasi kita yang akan datang. Kok ketawa lagi? Oh generasi, ya memang generasi, cuman daya tariknya kita rubah dikit. Puluh tahun akan datang rusaknya. Kalau sekarang masih baik. Ma min yaumin illa walladhi ba'dahu asyarru minhu. Hari ini Minggu, kejahatan udah
sekian triliun, maka besok hari Senin 2 kali lipat triliunnya kelihatan. Hari Selasa akan datang 3 lipat lagi. Pokoknya tambah lama, tambah banyak maksiat yang terjadi. Oleh sebab itu bentengilah diri kita dan keluarga kita dengan iman dan dengan fiqh dan dengan tasawuf supaya selamat semuanya. Di samping kita berdoa kepada Allah setiap malam. Allahumma hafidhna wal muslimin minal bid'ah wal ahwa al mudillah ya arhamar rahimin. Kalau di sini ada yang tersinggung bah, nang menyebabkan krisis tadi, nang menyebabkan pejabat dolim tadi, nang menyebabkan mati kedua iman tadi, yaitu aku jarang-jarang hadir di majelis pengajian. Kalau udah merasa dong, taubat, istighfar. Nah, jangan mas sudah merasa, wah itu aku nang kena nyindir. Mas sudah merasa kena sindir, karena menganggap sindiran bukan nasihat agama, lalu menganggap. Apabila menganggap, itu munafik. Munafik itu yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Setiap nasihat agama, dia menganggap orang itu menunjukkan kepada dia, memberi malu dan menyindir. Itu perhatian munafik. Kalau orang iman, oh saya alhamdulillah dapat teguran dari Allah lewat mulutnya guru. Jadi bersihkanlah majelis kita di sini, sekolahan-sekolahan kita, rumah sakit kita, daripada penyebab-penyebab perkotoran. Jelas saja udah. Sampah menyampah supaya dibakar. Dan kalau mau bikin WC jauhlah 8 meter daripada sumur. Kalau kurang dari 8 meter WC dengan sumur, berhubung sumurnya 10 meter, WC-nya cuma 3, air yang di WC kemana turunnya? Ke sumur. Sedangkan WC isinya apa? Ya kita. Jadi kuman yang ada di WC kemana kumpulnya? Di sumur. Maka air sumur kita namanya tercemar. Maka timbullah penyakit-penyakit yang diminum dan dimasak pakai air sumur yang sudah tercemar itu tadi. Maka iman adalah kebersihan. Semestinya nang berbicara ini di majelis ini masalah ini Menteri Kesehatan. Berhubung Menteri Kesehatan berhalangan, maka sayalah sebagai ganti nang kada digaji. Kok ketawa? Abah itu aja pinanya aja cuci darah seminggu sekali tapi sehat. Bisa berjoget, bisa main silat. Emang kalau sakit terus udah kamu ngantuk semua. Besok hari apa? Hah? Ada yang bilang Senin, ada yang bilang Senayan. Yang betul Senin. Kalau Senayan itu lapangan sepak bola di Jakarta. Sudah Senayan ya Pak? Sudah Senin ya Pak? Selasa cuci darah lagi dong, doain dong. Mudah-mudahan nih, jangan cuci darah lagi, artinya sembuh. Sembuh panjang umur, lebih 100 tahun, sehat afiat, sehingga agama Allah SWT kita bisa melaksanakannya.
Jangan lupa doain dong tiap malam. Bangun tengah malam, surat taubat dulu, hajat dulu, udah ada surat taubatnya, udah ada surat hajatnya, ayatnya ada. Doanya bahasa kita aja. Kalau nggak bisa bahasa kita, bahasa Jawa. Ya Allah, injaluk. Udah supaya guru sembuh penyakitnya, sehingga tidak cuci darah lagi dan tidak makan obat lagi. Nah, karena obat yang dimakan itu semuanya kimia. Kimia itu racun. Supaya abah jangan makan racun terus menerus. Supaya abah jangan cuci darah lagi. Nah, cuci darah itu lama-kelamaan habinya darahnya nurun. Kalau habinya nurun di bawah 7, maka tambah darah. Apabila tambah darah, udah meninggal aja nang bilang deh. Meninggal aja lagi nang ditunggu kalau udah tambah darah. Doain dong. Tiap tengah malam masa orang 50.000 memasang pancing, artinya munjun. 50.000 unjun masa satu nang kada dipatok iwak. Artinya satu nang kada kabul, pasti ada kabul. Apalagi umpannya nyaman-nyaman baja iwak berabutnya. Jangan tidur terus, jangan bangun. Udah habis mendoakan guru terserah. Mau menugah terserah. Aduh, siang. Itu tadi bini, anak, cucu, buyut, cinta, cicit, cuit, gamit, inanto, mentuha, ipar, marwah. Adakah di antara keluarga kita yang kada mau umpat mendengar pembacaan tauhid, fiqh dan tasawuf? Kalau ada, itulah penyebab bala yang 3 tadi. Nabi yang memadahkan. Apabila tamatnya jar, apabila ampihnya hadir, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kada ada ampihnya kecuali inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kada ada tamatnya sampai mati tuh bang. Bauyuh benar jar, duduk aja. Gawian kada dapat duit. Banyak upi nang di sini aja, nang di situ lopor. Ujar penggacaannya sang melimbat. Babaya hendak makan bakame, tuntung bakame behera. Tuntung behera azan. Paparai parut. Jakanya pukul 5 jam sampai dia makan minum macam-macam. Ya Allah. Ikan uyuh satu mat, tapi surga salawasan mana dua nyaman. Oh nyaman keduanya aja. Tungarannya pemburung. Langit dan bumi hendak ditangkupakannya macam apa? Ada kawa. Ada kawa. Wasbir sabran jamila. Biarlah kita payah sebentar, namun kita itu memutik akan kesenangan abadi dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Fasbir sabran jamila. Innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariban. Wasbir sabran jamila. Innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariban. Sadaqallahul azim. Itulah ayat Quran yang dikumandangkan oleh qari dari sekumpul yang kada terpakai lagi.
Wallahu a'lam saja dulu. Panglima dah. Nyaman lagi kamu ngarakan macam makam. Kopi aja kan ada. Berusuk udah tangan dua cangkir. Ulun bangun minum. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى وقيل لرابعة كيف حبك للرسول صلى الله عليه وسلم فقالت والله إني لا أحبه حبا شديدا ولكن حب الخالق شغلني عن حب المخلوقين. Rabi'atul Adawiyah ditanya orang, bagaimana cintamu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia menjawab, demi Allah, aku cinta akan Rasulullah, cinta yang luar biasa, tetapi walau bagaimanapun Rasulullah itu tetap di bawahnya Allah. Aku lebih mengutamakan Allah daripada mengutamakan Rasulullah. Artinya mencintai Allah lebih dari mencintai Rasulullah. Walaupun cinta kepada Rasulullah itu luar biasa. Begitulah jawaban Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah adabnya tinggi kepada Allah. Bagaimana qasidahnya yang sering kita baca. أحبك حبين حب الهوى وحب لأنك أهل له فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك وأما الذي أنت أهل له فكشفك عن قلبي حتى dinyanyikan oleh Oma Eroma yang disekumpul. Ulun cinta kepada Engkau ya Allah, dua cinta. Pertama cinta nafsu, dua cinta asli. Cinta nafsu, ulun merasa mengingat kepada sempian. Pengerasaan diri ulun yang mengingat sempian itu adalah hukumnya nafsu. Karena tanpa sempian membantu, ulun tidak bisa mengingat sempian. Maka selama ulun merasa ulun nang berzikir, maka ulun nafsu namanya. Adapun cinta yang sejati adalah sempian yang membukakan hati ulun sehingga ulun bisa berzikir kepada Engkau. Maka pujian dalam dua cinta itu bukan bagi ulun, tetapi sempian yang dipuji dan sempian juga yang memuji. Sekian. Bulki lagi dia kaset turun habis. Akhirnya adalah hanya mengganti kaset. Uhibbuka hubbain teng teng hubbal hawa teng 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 wa hubbal li
فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك وأما الذي أنت أهل له فكشفك عن قلبي حتى أراك فلا الحمد في ذا وذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاك. Jika ada gambus mereka mah buru usuk menjepen. Wasu'ila Isa alaihi salam an afdalil a'mal faqat ar-ridha 'anillahi ta'ala wal hubb lahu. Nabi Isa ditanya orang, amal yang paling penting apapun? Jawab Nabi Isa, amal yang paling penting yaitu dua amal hati. Pertama ridha, bahasa Jawanya lego, menerima takdir ilahi. Ujar Roma, apa yang mau dikata lagi? Suratan takdir sudah terjadi. Ridha yang pertama, dua, cinta kepada Allah. Tidak ada amal yang lebih daripada dua ini. Nyaman nyebutnya ridha dong, cinta dong, sangat enteng di lidah, tapi pelaksanaan. Ingat mengenai cinta. Rasulullah SAW waktu selesai Isra Mi'raj, bahwa Jibril telah membisiki di kuping Rasulullah SAW, ahbib ma syi'ta fa innaka mufariq. Muhammad, jangan lupa, apapun siapapun silahkan cintai dengan hati, tapi jangan lupa hasilnya pasti akan terpisah. Kalau kita cinta kepada bini sekalinya sarah, apa kabar? Gila. Si bini cinta lawan laki sarah, apa kabar si bini tadi? Hari Sabtu mengajian, pakaian rapi, sekali datang pelanggan. Gila, gara-gara sarah. Nah ini namanya tadinya sehidup semati, yes. Oh jangan dukung pulang. Kita sehidup semati ya, cinta ya, janji ya, kompak ya, ya. Nah, bukan ya, bukan. Oke. Udah begitu restu anda mistra cintanya. Aduh, jangan laki, aduh, jangan bini sakit. Artinya sakit kak, sakit. Jangan laki, oke. Artinya ih. Nah. Kok ketawa? Ini serius dong. Saya ulangi, setiap orang kawin tidak mungkin atau tidak pasti. Memang harus kita
menerima kenyataan syarak. Jadi ridho dengan takdir Allah itu adalah afdalul a'mal. Guruku menyatakan rukun iman berapa? 6. Pertama, percaya dengan Allah. 2, percaya dengan segala malaikatnya. 3, percaya dengan segala kitabnya. 4, percaya dengan malaikatnya. 5, percaya dengan hari kiamat. 6, percaya dengan qada dan qadar. Betul. Guru meringkaskan. Guru bangnya, apabila ridho dengan takdir Allah tidak ada, maka yang 5 di depannya tidak ada. Itu penentuan. Yang ke-6 ini penentuan. Jadi kita kembali lagi. Apabila kita berkawin-kawinan, terjadi syarat, jaga. Ridho dengan takdir yang berlaku. Harus siap menerima kenyataan yang terjadi. Siap enggak? Kok diam? Bakawan pulang. Sarantang sarenteng. Kan lantang itu nyebrenteng itu kan. Diangkat tahun 42. Awas. Pasti sewaktu-waktu bisa terpisah. Mbah, nasi di bawah, iwak di atas. Kenapa makan nasi? Paksa dipisah rantangnya. Ya, jadi cintailah apapun dan siapapun. Jangan lupa sewaktu-waktu bisa terpisah. Ridho ini adalah obat supaya jangan sampai kita ada beriman. Ini apa orang sugih? Bos, orang sugih. Limbahnya habis, amasnya, habis intannya, toko-tokonya terbakar, motornya diambil malih. Pak sabar. Sabar Pak. Udah, stres. Orang sugih bisi amak 2 balik. Habis mendadak stres. Orang segar bugar. Maaf, bisa enggak beri lapangan kira-kira 3 meter? Saya mau membawa langkah 4. Gorosok takutan. Hanya kan 4 aja gorosok udah siap. Hendak menangkap ketahuan itu gorosok bisa juga cempedah. Aduh. Memang guru-guru Mertapura ini biasa cempedah. Nang melajari guru Tuhan Haji Abdul Qadir Hasan. Biasa guru-guru Mertapura ini kalau bila guring jangan digarap, loncat tangan. Guru-guru bangun jangan. Bila digarap, nah. Coba sini. Lalu deh. Kasihan guru dari. Aku guring. Tadu digarap, coba garap aja. Nah. Langsung. Jadi gimana caranya? Nah, aku goreng. Timbai bantal. Bantal karena dengarannya campedeh. Ayo. Bupati. Ada bupati. Kepala Kodim. Kepala. Wah, hawar. Masih siap siaga. Oh.
masih siap siaga mengatur pasukan yang bekas selesai menjaga keselamatan, keamanan, ketertiban Ibu Mega. Begitu jadi bupati, udah dilantik macam-macam. Sekalinya, sekarang bupati diberhentikan. Jangan lupa takdir yang berlaku. Ridha menerimanya, rego menerimanya, ikhlas. Kalau tidak udah siapa yang bikin laporan-laporan ini? Wah, siapa yang membuat di koran? Produknya korannya apa? Metro. Nah, siapa pemberitanya? Semua ada. Lapas entel. Jadi permusuhan. Jangan dong. Jangan. Udah memang takdir. Takdir udah. Orang sehat mendadak garing. Ridha jalan-jalan nyawa. Mulakan aceng kebanyakan lomboknya asam. Habis enda bocor. Cocok nih. Ujar nang bini kada ulun ka ngamulakan umah ulun. Umahnya maka tinggi ka. Menyerti Allah. Kalau mau mintuha kada. Mencelo. Napa nak? Tidak ada anak-anakan. Otak saya tembukno. Terus tahu minanto diulakan acen kebanyakan lombok lawan asamnya. Nemberaan tahu kah? Maaf nak, ujar mintuha. Tak ada maaf untuk Anda. Waduh. Ridha Rasulullah itu makanan apabila kada cocok sidin kebadian aja kada makan, lenya cocok makan terkadarnya. Ini kada, limbahnya dibanyaki gulanya, kemangkan dikurangi gulanya, ambaran. Hujan nang gini mbah nang mana nang nyaman, nang di tengah-tengah, tahukah bongol aja. Oh, jangan bini sangkan ulun lain nang di tengah nang nyaman, dalam hati ulun nang nyaman tu kepalanya. Kok ketawa? Serius dong. Doakanlah dan aku hilang penyakitnya. Jangan cuci darah lagi nih, udah. Nyusahkan orang banyak. Lawan, jangan makan obat lagi. Udah kebanyakan racun dah. Kimia kebanyakan dah. Berapa bulan, berapa tahun dah. Obat makan terus selalu. Maka aku makan obat tuh bermamah, takut. Ujar perawat, itu bah, dia kok kacang. Perawat bingung. Ada satu cerita. 17 Agustus, nah, perlombaan makan. 3 pasukan. Arab, Cina, orang Banjar. Tahu Banjar manakah kandangan ka? Kada tahu orang mana tahu pokoknya Banjar. Orang Arab cabut lot. Pertama dipersilakan kepada orang Arab. Orang Arab ambil korma, serau masuk di muntung. Bibinya satu persatu ujar Arab, nomor wahad. Artinya menang Arab. Udah. Cina bang, ambil kacang, matinya kacang Cina. Ambil serau masuk di muntung. Kulitnya ujar Cina. Hanya usamilah. Hanya artinya menang enggak. Orang Banjar kada ambil kurma, kada ambil kacang, yang diambilnya adalah rantai sepeda. Rantai sepeda itu kan wajah sampai kapoting, haram menyerah. Begitu dibuat,
Rantai kemuntung di mamah. Pop, 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 pop. Apa yang keluar? Gigi. Jangan bersombong-sombong. Kilom. Ridho dengan takdir Allah. Pelaksanaannya berat. Urang nang kato sehat garing mendadak ya Allah ikan. Mintuha kana bae langit 2 minggu garing sila mintuha kada menjanguk. Memang mintuhanya itu kada membungut tapi tolong. Mbah datang mintuha. Assalamualaikum pinjam mintuha. Ujar ngantur ini penyarikan tidak ada masalah kuman. Oh, sembuno kajar. Mintuha pada kan sembuno selalu belajar. Ujar mintuha, kalau aku sembuno, Andika halang. Nah, orang patuh sehat garing mendadak, tapi kira-kira kan. Bah lamunnya kada beriman, udah stres. Orang berpangkat nyaman-nyaman diampihi orang stres. Orang bisi anu amas 2 balik habis stres. Orang kasih sayang cium paluk lawan bini sekalinya sarak. Nang laki gila, nang bini hilang akal. Ahbib ma syi'ta fa innaka mufariq. Mata guru usuk asalnya kada bakaca. Wah ini ya kada beriman nek carik nek. Ini bilang mana mengelihakan mana bayar. Ya kalau mbah nyaman kada bakaca mata kalau nah tapi di mata kada pinandu lagi mingtuhan an bini. Jangan macam-macam mintua saat ini mukanya lawang malam mengacak ke sini nah udah mintua aku nak kayak siwat bagalut biar bagalut tentang 5 lah lamun berdua saja uji itu negara kabalah alhasil talinga asalnya ya Allah orang berbisik jendangan. Wah ini dikuriak orang ini ajar. Nih asalnya mendengar talinga sekali wah ini ajar. Tegoh. Lamun kada beriman udah. Apang dokter itu juga menyontek habis kepanasan jadinya ndak tulik dokter nang dilibatkan. Orang beriman kada melibatkan siapapun takbir. Nah ini ridho ini pemakaiannya yang berat. Kalau menyambatnya nyaman Coba pikir kan. Uma mati, Abah mati, Marina mati. Dan sanak kegaringan juga. Kamanakan hawor, sorong garing, anak halus, penggaringan juga pulang. Pikirkan kan, bini 4. Pikirkan. Yuk, pikirkan kan. Lamun kadanya beriman, ya Allah. Bilang ngalih urusan udah. Mintu terus nah. Amunnya kada beriman mintu terus udah kada kita lagi. Artinya kasih kemari menembak orang asal stres senjata ada gara-gara ridho udah hilang. Coba Uma garing, tolong garing
Sapupu kada beelang, kemanakan kada beelang. Saya pikirkan jiran kada nang jangoki, murid puluhan ribu kada nang elangi. Pikirkan kalau orangnya tak penyarikan luar biasa. Ya Allah macamnya berikan murid terunda kalau kayak ini. Ada orang lain yang garing siang malam melangi, perguruan garing takutan melangi. Ya Allah, murid apa itu? Coba namun kada dari bari Tuhan lihat bamama terus. Nang kedua cinta ketemu Allah. Ketujuh mati. Karena mati itu berdapat Tuhan. Jujuran berdapat Tuhan mati. Jadi kamu mau hendak berdapat Tuhan mati ya. Nah matilah. Nya mau pang tungarannya Cilandok. Alhamdulillah aku diberitakan sampai ke Makkah, sampai ke Madinah Hadramaut bahwa Guru Jaini meninggal dunia. Alhamdulillah. Jadi kamu sekarang mendengar suara mayat. Marinako ke Flores masih bertugas di Kalteng. Datang sekeluargaan. Marina sepupu ayah. Datang. Ke Flores polisi. Sekeluargaan datang mendengar kemanakan meninggal. Begitu naik ke rumah nangis. Aku makan nasi lambek. Iwaknya dapat karing kada bau ya. Assalamualaikum. Nangis. Kejar kok ini mayat yang makan. Terbalik sidin bersalaman ketawa luar biasa. Aduh. Berita itulah macam-macam. Amun teh menelpon, begabai menelpon, negega menelpon. Gampang kan? Ujar kula wega, matahari, bulan bintangnya kula wega hanya satu. Lamonnya pajah nang saikung nenek. Adab baratan keluarga. Berita meninggal dunia kayak apa keluarga. Tapi ingat, cintailah siapa yang dicintai dan apa yang tapi jangan lupa ada masanya nanti akan terpisah. Jadi supaya jangan sampai kita itu artinya kadar ridholah dengan kenyataan yang terjadi. Kalau orang laki bini urus supaya sarak, lu datang emin tuh ha. Kenapa nyawa menyalak anak unda? Nak ibang berlaku datang 15 truk membawa naga runting ngarani karis kalah. Ujar bubuhan lelaki yang ini datang anak Andika, datang anak bapak, anak balah ya. Iya. Ayo keluarkan pasukan. Apa dah? Tengtong mati bahabis. Siapa nang uyo siapa? Nang menabuk. Kada uyo, kada nang menabuk luang, kada uyonya dapat duit. Nang uyo nang maangkat ini kada dapat duit. Kawan. Gara-gara nang tadi, orang minta apabila terjadi bersaratan, sabar aja nak kaya. Memang sudah takdir terjadi, wajib. Ikam sudah sarak lawan laki, jangan sarak pulang lawan iman. Sudah lawan laki terpisah, iman pulang terpisah, rugi dunia akhirat. Ikam sabar-sabar aja. Aku gin lawan abah ikam belum tentu sehidup semati. Mengabah ikam mati pun cari pulang pondokan. Imong pondokan ada harapan. Hai habu-habunya aku tampi jua, balo-balonya aku tunggu jua. Mau benar ini lah.
Qala ya Abu Zaid al-muhib la yuhibbud dunya wa la akhirah. Coba ujar Abu Yazid Bastami, orang yang cinta sama Allah tidak ada di dunia itu di hatinya, akhirat pun tidak ada. Dianggapnya dina nang bersifat wujud hakiki itu Allah. Jadi dunia lawan akhirat itu kada mewujud hakiki, tetapi mewujudnya majazi. Nah kalau orang sekolah tahu ini hakikat, ini majaz, tahu tuh. Kalau orang sekolah balaghah tahu. Semua dunia akhirat itu majaz, bukan hakiki, bukan. Nang hakiki bujur Allah. Jadi inya menetapkan pandangan kepada wujud nang hakiki, bukan wujud majazi. Begitulah orang yang cinta. Ujar Abu Yazid, innama yuhibbu min maulah maulah. Hanya saja mencintai ia akan Tuhannya, itu pun cintanya itu dipandangnya dari Tuhan juga. Artinya ini itu cuma pintu. Pintu itu kan pintu. Nah ini pintu nah. Orang masuk di sini lewat aja kagak? Lewat aja kagak? Kelewatannya aja. Nang mencintai Allah, nang dicintai Allah. Cuma lewatnya lewat sini. Artinya kita ini cuma kenyataan mana aja. Kelewatannya aja. Artinya kan orang wali-wali itu disebut babullah, pintu mengenal Allah. Pintu itu kan artinya ya keluar masuknya lah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni biladuka sultanan nasira. Qala Shibli al-hubbu dahsun fi ladzatin wa hayratun fi ta'zimin. Ujar Shibli pulang, cinta itu adalah dahsyat tetapi dalam dadah dan bingung karena memandang kebesarannya. Itu sifatnya orang cinta itu dahsyat tapi kelewat ledah. Kanya nyamanan hati lalu kada kawa berdiam. Bagagah aja kada mau tenang karena keimungan. Nah, nang kedua bingung karena Allah Ta'ala itu luar biasa kebesarannya. Di mana bingungnya? Mbah kalau kau melihat dengan mata. Nah di sini ujar guru daripada maddah. Artinya nang tukang puji Allah nah guru. Napa yaitu Imam Burri. قف بالخضوع ونادي يا رب نادي ربك يا هو إن الكريم يجيب من ناداه. Sampai kepada huwa awwalun huwa akhirun huwa zahiran huwa batinan. Diulangi pulang oleh Siril. Huwa awwalun huwa akhirun huwa zahirun huwa batinun laisa al-uyun tarahu. Allah itu nampak di hati orang beriman. Allah Ta'ala tersembunyi di hati orang kafir dan munafik. Allah Ta'ala itu adalah awal karena makhluk semua dari dia. Allah Ta'ala akhir karena semua makhluk akan mendatangi dia. Tapi sayang beribu sayang, mata yang dua biji tidak bisa memandang. Laisal uyunu tarahu. Itu wahayratun fi ta'zimi. Waqila al-mahabbatu an tamhuwa atharaka anka hatta la yabqa fika syai'un rajaun minka ilaika. Bermula cinta kepada Allah, tidak ada lagi bekas-bekas daripada engkau. Sama ada zat engkau, sifat engkau, asma engkau, af'al engkau, udah tidak ada lagi semuanya. Hanya yang ada Allah sekompletnya.
Arti sekompletnya, zatnya, sifatnya, asmanya, afalnya. Nah begitulah orang yang cinta. Artinya orang cinta itu makamnya fana billah, baqa billah. Itu sah. Mengerti kalau orang-orang ngaji tasawuf mengerti kata-kata fana dan baqa itu. Waqila al-mahabbah qurbul qalbi minal mahbub bil istibsyar wal farah. Ada yang mengatakan cinta kepada Allah itu merasa dekatnya Allah kepada dia, disebutkan dalam Quran, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu dekat kepada hamba ya, lebih dekat daripada tali leher, urat leher daripada lehernya. Nah, karena yakin Allah itu dekat sekali kepada kita, maka si kita yang cinta kepada Allah gembira terus-terusan. Tambah umur, tambah meningkat kegembiraannya. Begitulah sifat orang cinta kepada Allah. Ujar nang mbak ucap ini. Kila dari ada orang berucap itu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. Surah Qaf ya kan? ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. Ada ayat lain lagi. وهو معكم أينما كنتم وهو معكم أينما كنتم. Di mana kita, di situ wujudnya Allah. Coba. Itu namanya cinta Allah kepada perbuatannya. Kalau orang udah merasapi itu istibsyar dan farah terus-terusan meningkat. Kemudian waqala al-Khawwas al-mahabbah mahwul iradat wa ihtiraqu jami' sifat wal hajat. Orang yang cinta kepada manusia sama manusia pun apalagi kepada Allah, pokoknya angkat tangan. Kalau udah guru usub cinta lawan guru masdar, angkat tangan lawan guru masdar. Kada ada upaya kayak orang mati itu bang, dirabahkan guru masdar, merasa akan aja, dibangunakan merasa akan aja. Itu orang cinta. Ujar nang ini mahwul iradat wa ihtiraqu jami' sifat. Kalau masih ada istirahat, ada kata-kata di hati, kenapa, macam apa, ya kayak ini, kada kayak ini, ada yakanya, ada kenapa, ada apa lagi? Lem walau wakif. Jaka kayak ini, ya kan? Lau. Lem kenapa jadi kayak ini? Kep macam apa? Jadi sampai kayak ini. Selama ada satu di antara tiga ini di hati, maka qaulu bil hamaq ya'tarid 'ala Allah alladzi khalaq. Orang itu memusuhi Allah yang mentakdirkan segala takdirnya. Coba, apakah hati kita ada salah satu dari tiga kata itu? Bersihkanlah hati kita. Lawwalin wa kaf qaulu bil hamaq ya'tarid 'ala Allah alladzi khalaq. Wa qada wa qaddar kull syai' bihaq ya qalbi tanabbah watrukil nuzul la takassar hammak ma qadir yakun. Coba kan Idris mana? Adakah suara wajib membawa dan nyari? Lawwalan wa kaifa ya'tarid 'ala Allah
wa qadha wa qaddar. Ya qalbi tanabbah, la tukassir hammak. Nah, hitungannya menjawab cucuk udah. Nang lain kuenya hari Kamis cenah jam 8 kita berterbang burdah. Haul Syekh Saman. Kada bermakanan. Siapa hendak makan masing-masing di rumah dulu. Bisurah jangan mengharap makanan di sini. Makanan di sini diharap orang banyak besi. Makanan diharap beri duit kada juga. Ya, kalau ada pemakanan setiap tanggal 2 Dzulhijjah diadakan maulid apa namanya? Haul paguruan Datuk Kampayana. Di antaranya mengenang jasa beliau terhadap datuk kita. Datuk kita sampai begitu ilmunya luar biasa dekat sama Allah, daripada bantuan perantara wasilah, artinya didikan murabbi dan mursyidnya Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Sewajarnya lah bagi zuriat Maulana Sallallahu yang mengapalai acara haulan ini, bukan orang lain. Karena memang dia yang berhak menyambung akan perjalanan datunya itu. Karena dulu datunya tiap tahun menghauli perguruannya. Kalau haul kelampaian 10 juta, haul saya seman tuh ya paling kurang 50 lah. Tapi perguruan kelampaian. Apalagi kan itu kan ulama itu masuk syiar Allah. Wa man yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Apalagi akrimul ulama fa innahum indallahi ubama atau qurama, kan macam-macam hadisnya itu. Bahwa orang sudah mati jangan dihaur gitu. Nah, macam wala tahsabanna al-qutul fil amwat bal ahya. Inda rabbihim yurzaqun farihin bima atahum rabbuhum. Mana Idris ini jawab kemarin-marin sama uyuban abahna. Mana Idrisnya? Ya, kawan mana lagi nih hasbi. Hasbuna hasil buntut nalo. Ada kan? Ya. Napa indah awal buta? Oh japa kalau kubu napa dah? Nadingi in khafdun qadda aw karbun aw java kal hubbu al madad ya zaman ya terbang ke dadanya dong habisannya ampih hari Kamis depannya tanggal 2 lah Dzulhijjah jam 8 insyaallah acaranya ya, biasa Fatihah Yasin Maulid sedikit kemudian manaqib sekadar kemudian tahlilah. Mun ada kopi kada bagula disuruh masing-masing udah mengisi parut, ada nang ketupat, ada nang nasi kuning, ada nasi putih, ada nasi biru. Masing-masing lah, ada ketupat kandangan, ada macam-macam lah. Udah masing-masing aja diisi parut, jangan nunggu di sini makanan. Napa disuruh orang ya deh. Madang solong kita niat semata-mata adalah untuk mengenang akan jasa beliau kepada guru kita, seorang ulama besar, nikmat besar kepada ahli Banjar dan sekitarnya, saya Muhammad Al-Banjari, dan memohon akan li ajrin naf'i wal intifa',
itu isinya haun li ajrin naf'i wal intifa'. Si mayat itu tadi artinya yang mati itu dapat pahala dikirimi oleh yang hidup, si yang hidup dapat syafaatnya li ajrin naf'i wal intifa'. Wa su'ila Sahlun 'anil mahabbah faqala 'Abdullah biqalbi 'abdihi li syahidihi ba'da al-fahmi للمراد منه وقيل معاملة المحب على 4 منازل على المحبة والهيبة والحياة والتعظيم وأفضلها التعظيم والمحبة لأن هاتين المنزلتين يبقيان مع أهل الجنة في الجنة ويرفع عنهم غيرهم. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan keluarga kita dan pula keluarga kita dan semua muslimin muslimat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. نعوذ بالله من حال اهل النار. اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لكن الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.